kalau apa Bang Vino kan judul film. Kalau ini aku beneran, beneran main banget ini adik saya. Tapi lo kelihatan banget tetap saya. Tapi kalau apalagi pas kecil berantem mulu nggak? Karena dia itu bener-bener suka ngikutin gue banget. Jadi gue kesel kadang-kadang gimana sih apa aja yang gue harus ada, pasti dia harus ada itu juga. Lo merasa gue lebih ganteng dari ini. Dari adek lo atau enggak? Gue lebih ganteng dari abang gue. Enggak, gue gak pernah merasa kayak gitu. Tapi kita punya apa kesepakatan ya, emang gue lebih ganteng ya bang. Maksudnya Jangan didekat. Gue jadi pengen deh punya kakak dia, jangan nama dia dah. tapi harus ada berantemnya nggak sih biar kelihatan kakak adik Wah, gitu? justru dia nyebelin banget. Itu kayaknya yang bikin. Lo gembel yang jahil banget. Lo jahil banget tuh. Mana ada gue jahil. Katanya aku yang salah, katanya aku yang bodoh. We don't care about the judgment, trying to be better man. Wah, udah kedatangan ini dua tokoh film nasional asik. Waduh. Bang Vino apa kabar? Baik dong, alhamdulillah. Mas Angga apa kabar? Baik, alhamdulillah. Tadi kayak ditanyain juga, coba. Ntar lu cerita. Sebenarnya gue tuh kesini pengen lihat Vespanya dia sebenarnya. Gitu, iya sih, gue juga pengen lihat sih. Iya. Ya udah ntar singgah ke rumah gue. tapi gue tuh Vespanya itu cuman Vespa yang dipajang, yang nggak pernah dijalanin, tau nggak? Ah. Jadi nggak sebenarnya jalan, terlalu menarik itu jalan. sih. Jadi Itu cuma jalan. emang lagi naiknya ini sekarang ngobrol. Gitu. Udah lama ya. Lagi ngetren. Gue udah 7 tahun ya punya Vespa. Bukan baru-baru ya. Tapi emang kalau punya Vespa itu kita kayak punya apa ya? Waktu ngeliatinnya tuh indah banget gitu loh. Bang Vino ngerasain Nah, gitu lo nggak? sekarang banyak kan ngeliat motor lo atau ngeliat anak lo? Oh itu banyak anak. Sekarang udah anak gue lagi. Nah, berarti motornya buat gue aja. Tapi dia emang sejak Iya. punya anak jadi lebih sering sama anaknya daripada sama hobi-hobinya. Semuanya. Tapi emang Biasanya gitu hari sih. Minggu tuh kita masih riding, kalau nggak mobil, Iya. Motor, tapi seringnya motor kan, keringut-keringutan gitu pulang enak. Sekarang kalau udah punya anak hari Minggu, papa, ayo kita main. Udah deh. Nah, iya makanya gue kalau kayak misalnya kerja selain syuting ya, kalau syuting kan kita hari Minggu tetap harus sikat. Kan? Iya, benar. Iya. Kalau kayak lagi workshop atau reading tuh gue Sabtu Minggu tuh biasanya gue nggak ambil kerjaan karena liburnya anak gue itu hari Sabtu Minggu gitu. Walaupun nggak pergi kemana-mana ya, cuman di rumah aja tuh gue kayaknya. Bisa quality time. Tapi gitu. itu pertanyaan template loh. Hari Minggu biasanya ngapain? Biasanya hari Minggu tuh kan dipakai buat hobi nih. Kalau Angga sama Bang Vino apa? Lo apa pacaran? Baca. Pasangan hidup semati deh. Tapi emang kalau masih hot-hotnya mah pengennya pacaran ya nggak sih? Iyalah. Tapi harus gitu nggak? Ntar lo pas Harus nikah gitu. harus pacaran terus. Iyalah. Iya. Ah, ini saran tuh. Ini gua saran lagi- nih buat kamu pengantin baru. Gue lagi Minggu pengantin. tuh enak gitu kan, pagi-pagi masak bareng. Wih, keren. Iya, ada yang baru nikah sebulan. Selamat lo. Kelihatan dari mukanya ya. Kelihatan. Makanya keramas mulu ya. Itu. Emang lo begitu sebelum kan baru sebulan nih dari lo sebelum nikah sampai terus lo nikah ada yang berubah nggak? Oh berubah banget mungkin dari pola hidup tuh aja udah berubah sih. Karena kan ada yang ngatur sekarang di rumah Iya, kan. iya. Lebih banyak in charge tuh istri di rumah. Jadi kayak baru bangun tidur terus kayak udah disiapin baju. Tapi pola pikir lo berubah nggak? Pola Lo harus pulang jam segini ya gini. gitu. Mungkin kayak lebih semangat aja sih kerja. Iya. Kerja lebih semangat aja sih, kayak gue udah punya bini nih, gue juga pengen nanti punya anak segala macem kayak orang-orang lah. Tapi harus kelihatan nih, walaupun jadi bapak, tapi lu jangan jadi bapak-bapak. Bapak tetap bapak, tapi jangan jadi bapak-bapak. Definisikan bapak-bapak, itu apa bapak-bapak itu? Bapak-bapak tuh, coba kasih tahu. Gue aja belum nikah, gue sendiri yang belum nikah di sini. Gue sendiri. Soalnya Bang Vino nih nggak kayak bapak-bapak. Bukan, Bener, maksud gua lu tuh termasuk nggak bapak-bapak. Bapak-bapak tuh kayak lu, ya hobi lu tetap harus jalan lah. Hobi lu tetap harus jalan. Iya Lu harus sih. tetap punya me time. Bener. Kalau misalnya lu nggak punya hobi gitu, lu ya. Tetap kalau suka Kayak main makanya- futsal, lo main kan- futsal. Nah, futsal. Bener. Terus apa namanya motor atau apa gitu Iya. kan. Takutnya kalau jadi bapak-bapak menggembul saya, Pak. Bener juga sih. Iya kan, duduk ngopi koran. Terlalu nyaman ya, apalagi lu kan disiapin mulu gitu. Terus enak kan sama bahaya istri lu. tuh ya? Tapi kalau Bang Vino kok nggak ada bapak-bapak? Iya ya, gue nggak kayak bapak-bapak Maksudnya? ya. Iya kan gue sekarang lagi promonya mangga nih. Gue nggak kelihatan terlalu jauh banget sih.
Tapi lu tuh nggak tua-tua tau bang. Iya bang. Tua-tua. Iya banyak yang bilang dari ada Gua vampir TK apa kayaknya ya? sampai sekarang Iya. segini Masih Kita cuma sama beda 2 aja. tahun. Oh, iya, beda 2 Gak mungkin dong. Tapi Angga juga loh, Angga nggak tua-tua loh. Emang masih Oh, muda. emang masih kecil. Kalau dia masih muda. Oh, iya, sorry. Kalau Bang Vino ini dari Kayaknya- kita masih SD ya nonton itu Oh, Serigala Terakhir. Iya, Wah, Sampai gila, sekarang itu masih seru banget. sama aja. Karena itu judulnya Serigala Terakhir. Jadi gue terakhir terus tuh. Jadi gak bakalan tua-tua. Iya sih. Kalau Angga apa? Angga selain pacaran deh. Kalau me pacaran. time apa me time? Me time gue tuh hobi nonton sih. Iya, iya. Gue hobi banget nonton kayak ke bioskop. Jadi kadang-kadang pun misalnya walaupun gue Iya misalnya udah pacaran, kadang-kadang kalau Sherina yang nggak bisa nemenin ya gue nontonnya sendiri. Nonton juga nggak sendiri? apa-apa. Rewatch sering sih, apalagi kalau misalnya udah ada di Netflix atau di. Dia kalau Nggak, lagi tapi di bioskop. Kalau di nunggu bioskop syuting pun dia juga suka nonton. Oh iya. nonton ya. Kamu berarti key time-nya itu nonton. Nonton gue. Sambil kadel gitu ya. Ah, Bukan maksudnya kadel bantal guling. Kadal tuh ya kalau misalnya melata itu loh. Kadal. Ini bukan pajangan kan ya? Bukan. dari tadi ada yang nyentuh juga. Tapi aslinya enak banget. Gue bukan ya. Ini ya, tapi Iya, ini emang silakan, enak banget. silakan. Ini emang enak Terima banget. kasih, terima kasih. Karena gue pernah promo film juga. Heeh. Terus di sini di apa namanya tak? Di yang dulu masih di Fatmawati ya tak? Iya, Lumiere juga di situ. Terus dikasih lumiere-nya makanannya banyak banget. Udah enak banget sampai dibungkusin. Karena kita kasih. makannya rakus gitu sampai dibawain. Tapi Enak kok banget lu ya? nggak gembul-gembul ya bang? Kenapa? Nggak naik-naik berat Udah kayaknya badannya. abang olahraga juga. Naik lah, gue tuh keluarga gue tuh kan gue Manado Padang ya. Wih, abang alo kabunyo. Gue gak bisa bahasa Padang. Oh, iya. tapi maksudnya gue keluarga Manado Padang tuh yang doyan banget makan. Oh. Jadi dari dulu tuh kalau kayak bokap gue Padang di rumah itu selalu ada masakan Padang gitu. Nah sementara nyokap Gua gue itu banget ini. tukang jago banget masak apa namanya masak Manado. Jadi tuh kita tuh kayak bakat gemuknya tuh bisa banget gitu. Nah begitu kayak udah mulai syuting udah di depan kamera tuh kayaknya emang ngejaga tuh kayak perlu sih. Kalau enggak gue tuh tipe yang bablas banget. Mungkin makan Tapi olahraga ada, olahraga khusus. Nge-gym deh abang olahraga. kayaknya. Dulu kan gue suka nge-gym. Oh. Tapi begitu beberapa kayak dapat peran yang wah badan lu tuh terlalu kegedean gitu. Oh iya Terlalu iya. keker. Jadi kalau misalnya kayak dapat peran-peran yang kayak orang biasa yang nggak perlu muscle tuh sering jadi nggak dapat peran itu gara-gara itu dulu. Akhirnya Pak abang pernah nggak dapat peran? Maksudnya kayak ditolak gitu perannya? iya kayak misalnya kan kita kan selalu ada Siapa yang nolak Vino Bastian? Gue juga nggak paham sih. Gue nggak Itu paham pasti tuh sama nyesel tuh siapa. yang Itu PH-nya nyesel tuh pasti. Soalnya kalau ditolak jadinya nggak box office film yang Selamat loh. kalau main. Terakhirnya box office luar biasa 4 juta views. Kayaknya dia punya rahasia sesuatu tahu soal Iya, tadi yang bohong. diomongin. Bukan, tadi Angga tuh ngomongin katanya ada film yang nolak abis itu nggak box office berarti ada. Skill lah. Lu maksudnya film lu yang Enggak, gue gak pernah ngomong gitu. Jangan lu. Enggak, gue maksudnya kayak kan suka ada request atau apa gitu kan. Terus begitu dari castingnya masuk nih, terus ketemu direkturnya misalnya kan. Wah tapi badan kamu bisa nggak dikurusin masalah dari Oh, coba I lo kan see. dulu kan olahraga banget kan. Dia sih. Iya. Iya. Lo Sekarang olahraga kasur katanya. Itu emang asik. Maksudnya Push up, push up. ini emang annoying beneran sama dua. Ini kalau aku nih beneran bro. Kalau apa Bang Vino kan judul film. Kalau ini aku beneran, Oh, iya. beneran annoying banget ini adik saya. Tapi lo kelihatan banget tetap sayang. Iya, mau gimana lagi? Tapi kalau apalagi pas kecil berantem mulu nggak? Apa dari Kita jarang Tadi aja sebelum Iya sih. ini aja masih berantem tadi dia. Enggak berantem sih. Kita enggak pernah berantem. lebih tawuran sih kita. Karena kita banyak. Enggak. Gede sekeluarga. Aduh, kok gue mau makan? Iya susah gue aja tadi. Ada aja gimmicknya, ada aja. Tapi kita tuh bacot aja berdua kayak Iya, Kayak kayak bacot aja. terutama tuh ya soal bola. oh itu iya sih. Ada yang punya adik kakak nggak sih di sini? Nah gue punya kakak tapi cewek. Oh iya Nah, nggak itu gimana? Iya. Gimana rasanya punya kakak cewek? Seru sih karena bisa kayak diajak curhat dan lain-lain. Tapi gue tuh dari dulu emang sangat mengimpi-impikan punya abang cowok gitu loh. Karena kayaknya seru gitu bisa diajak main, diapain. Tapi emang beneran seru atau malah justru jangan deh. Kebalikannya. Enggak seru. 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 Tapi kita tuh nggak boleh menyukai hal yang sama.
Begitu. Nggak boleh atau lo sebetulnya gengsi? Enggak boleh, emang abang gue emang agak aneh aja dia. Jadi gini, Kompetitif banget dia. banget kayak gue mau milih apapun misalnya warna nih, gue suka banget nih mau warna ini, terus kata dia enggak, gue udah suka warna itu, lu nggak boleh Nggak, tapi kalau waktu itu kita kan aneh banget kan. bokap nyokap lo kan pasti ngebeliin baju kan kadang-kadang kan suka sama. Iya. Atau bajunya dia dikasih ke lu. Nah, Nggak biasanya boleh. gitu, iya, Nggak boleh, iya. kita even beli baju di suatu tempat gitu nggak boleh sama, lu ikut-ikut. Karena dia itu bener-bener suka ngikutin gue banget. Jadi gue kesel kadang-kadang, gimana sih apa aja yang gue harus ada, pasti dia harus ada itu juga. Iya. Tapi kenapa lu? Karena gue ngerasa lu harus punya pendirian gitu Dia kan, loh. dia kan dua-duanya kan terkenal ya, abang ade gitu. Lo pernah nggak nih? Lo merasa gue lebih ganteng dari ini, dari ade lo, atau enggak gue lebih ganteng dari abang gue? Enggak, gue gak pernah ngerasa kayak gitu. Tapi kita punya apa kesepakatan ya, emang gue lebih ganteng ya bang ya. Kadang jangan-jangan dia nggak mau lu jangan pakai baju itu, ntar Kalau dulu iya, sekarang sih gantengnya udah enggak sih. kebalap gitu. Terus gue juga udah sering mengakui kalau dia emang role model gue sih. Tuh kan bener kan yang gue bilang kan? Iya, soalnya kayaknya kalau punya adik cewek cowok gitu ya yang sama gitu ya, dia akan pasti ngelihat pertama itu kan, pertama bokap dulu kan, terus kedua pasti abangnya. Terus abangnya ngapain nih? Wah seru juga tuh, masa gue nggak bisa gitu kan. Tapi biasanya kalau misalnya kayak adik kakak, abang adik gitu ya, berantem mulu. Tapi biasanya kalau sama yang kakak atau adik yang cewek pasti sayangnya sayang banget. Bener gak gue? Iya. Enggak, dia enggak sih. Enggak, dia Sayang gua. emang Sayang dia tapi musuhan deh. Sayang, tergantung. Jadi kan tapi ada kita kan kan beda adanya ada Bang. 5 nih cewek. Cewek ada 5. Kalau cewek yang dewasa kita kurang sayang. Tapi kalau yang akhir semua kita sayang. Kita sayang sepenuh hati Bang. Penuh hati. Pokoknya yang 2 teratas kita sayang juga. Cuman pada zaman dulu kan kalau umurnya deket tuh berantemnya lebih banyak. Gue enggak, lu doang. Gue enggak berani. Tapi gue yang paling deketin di atas gue kan cewek ya. Nah, gimana itu rasanya? Itu gue tetap berantem juga sih sama kakak gue yang cewek, kan bedanya cuma 2 tahun. Jadi berantemnya kayak punya abang cowok. Berantemin apa? Remote TV Apapun. bukan? Remote TV, acara, terus apa namanya kayak sama nih misalnya kayak kan deket ya, kadang-kadang tuh temen mainnya tuh mungkin sama gitu. Nah jadi kadang-kadang dia mau main, gue nggak boleh ikutan gitu sama gengnya dia lah. Kan temen gue juga gitu. Abang lo banget Bang. Bukan gitu. Dia sampai tau nggak dulu kan gue dekil banget terus botak hitam gitu kecil. Terus baju kegedean kadang-kadang lusuh. Wah fisik banget tuh dia nih. Wah dia fisik banget. Fisik banget ya. Gembel nggak usah di sini gembel. Joroknya bro, sumpah. Dia tuh kalau makan joroknya itu sampai ini semut. Bleber ya. Gue bilang nggak bisa ya, hidup tuh bersih gitu loh. Lo Jorok. berarti bisa menghancurkan image lo gitu. Maksudnya Jangan didekat. joroknya itu loh. Gue dari dulu tuh suka kesalahan. Makanya dia bagus, dia udah punya istri kan, ada yang rapin. Joroknya itu. Iya tapi nggak sampai gede Bang. Itu pas Tapi itu cuman ada misalnya di sekolah semua orang bajunya putih, dia doang coklat. itu bukan coklat, itu kekuning-kuningan. Udah segitu. Tapi sekarang masih kayak gitu. Enggak, kalau sekarang Enggak, tapi katanya lo bilang sampai motornya juga Dekil. dibikin dekil gitu. Kan tadi lo bilang gitu kan, dari kecil udah Tapi jorok emang iya nih. sih. Berarti ke bawah dong sama jorok sampai sekarang sih kamu jorok. Tapi kalau udah punya istri sih, kemarin aku ke rumahnya wangi semuanya. Bersih, dapurnya rapi, kamarnya wangi. berarti istrinya tepat banget tuh. Tepat. Tapi lu pernah nggak bertantem karena bola? Itu kita banget. Iya, itu kan sama cewek. Berantem bola nggak? Berantem bola nggak? Kalau dulu gue main apa namanya, kalau sama kakak gue yang cowok main bola PS gitu kan. Oke. Tapi justru gue tuh karena jaraknya jauh banget, Berapa tahun sih Bang? gue sama yang gede tuh lumayan jauh lah. Dia kuliah tuh gue masih SD atau SMP lah pokoknya. Jauh, agak jauh, masih enak Ya tuh. hampir sama kayak lo dong berarti ya. Kita 5 tahun. 5 tahun ya, mungkin gue lebih. Lebih lah lu. Cuman Masih yang nggak berantem nggak sih kalau beda? nggak, jauh? udah terlalu jauh tuh gue nggak berantem. Iya. Nah kalau dia sama dia, gue itu jarang ngobrol, jarang ketemu. Tapi kalau sekali ketemu ada aja sesuatu gitu, kayak misalnya dulu main game-nya bareng gitu. Ntar udah selesai itu mencar lagi tuh. Nah kayak sekarang main motornya tuh bareng gitu. Gue tahu kayak beberapa motor tuh, skuter tuh dari dia gitu. Cuman nggak akrab banget
setiap hari nelponan, ngobrol apa enggak gitu. Biasanya itu sama kakak cewek kan. Iya, kayak gitu. bener. Teleponan Kakak enggak? Sering juga. Tapi kalau kakak gue kan dulu di sini juga kan di Jakarta. Kalau sekarang Lu udah berapa bersaudara sih? 3 gue cuma berdua. Oh, 2 ya? Gue cuma sama kakak gue doang. Main yang film cewek. juga. Oh enggak, dia nemenin gue selalu. Jadi Asik. dia enggak Nih, ke internet. kalau punya kakak cewek kayaknya enak deh. Enak sih. Iya nggak sih? Enggak juga sih, biasa aja. Biasa. Kayak punya kakak cewek tuh enak loh, kayak Lah lu punya kakak cewek? Dia nggak punya. nggak punya, makanya Oh, maksud iya. gue kalau aku pikir-pikir enak gak sih punya kakak cewek tuh kayaknya enak. Kayak gimana sih rasanya Bisa kalau ngayomi misal adenya nganterin gitu. ditemenin gitu sama kakaknya. Soalnya gue nggak pernah tuh ditemenin gitu-gitu tuh. Oh iya. Gue sih gak ditemenin ya. Gue berantem mulu sama kakak gue yang cewek. Seriusan. Iya. Tapi gue pas kecil juga berantem. Tapi pas lumayan beranjak gede tuh Ah iya. udah mulai bonding. Iya. Kayak udah mulai enak bondingnya. Apalagi pas gue udah di Jakarta kan waktu itu gue cuma berdua sama kakak gue kan. Lo tadi di mana? Di Lombok. Oh di Lombok. Sebelumnya di Lombok. Terus kakak gue merantau buat kuliah, terus gue nyusul ke Jakarta. Ya udah, jadi kita cuma berdua. Jadi ya udah nggak ada harapan iya. lain selain Berarti di karirnya Angga kakak tuh ini Lumayan. banget lah ya. Iya, Involve banget sangat lah ya. involve banget sih. Jadi kakak yang nyariin kerjaan juga sampai kakak nggak? Beberapa ya. Oh. Tapi sekarang keren. udah enggak sih. Karena dia sekarang udah ini kan berkeluarga juga kan. Jadi Kalau gue sekarang lumayan sih, abang gue lumayan sangat involved sih dalam apapun pekerjaan. Soalnya gue nanya terus, bang ini gimana, ini gimana. Karena emang dia jalurnya udah duluan ya. Iya. gue jadi pengen dah punya kakak dia, jangan nama dia dah. Dia gimana? Aduh, Untuk cuma di film doang ya? di film doang. Tapi kan kalian harus mendalami karakter nih Iya. sebelum main film itu kan. Berarti kayak udah Pura-pura sering jadi ketemu. kakak adek dulu. Pura-pura. Pura-pura Gimana sih. pengalaman karakternya pura-pura jadi Kita- kakak adeknya gimana? Kita malah baru ketemu di sini ya. Iya iya. Baru ketemu di sini. Gue makanya terus- surprise banget sih, maksudnya gue sama Angga tuh kita jarang ketemu. Iya. Bahkan kadang-kadang reading pun Zoom ya, karena gue ada kerjaan di luar. Tapi buat gue dengan frekuensi reading workshop yang mungkin banyak keterbatasan, tapi effort dan semangat kita tuh emang untuk film ini tuh emang kelihatan banget gitu. Semuanya tuh emang pengen apa sih, seru banget ya, maksudnya happy Pengen banget kasih yang gitu. terbaik gitu ya. Iya gitu, dan gue emang Tapi harus ada berantemnya nggak sih biar kelihatan kakak adik Wah, gitu? justru dia nyebelin banget. Itu kayaknya yang bikin lo gembel yang jahil banget, lo jahil banget tuh. Mana ada gue Parah. Paling jahil apa? Kan kemarin gue lihat tuh ada HP-nya Bang Vino di Nah itu salah satunya tuh. selfie. Awalnya baik banget. ngabisin memori ya. Gue tuh agak suka pelupa gitu kan, tiba-tiba naruh handphone di mana, tiba-tiba ketinggalan. Wah baik juga nih anak nih. Pas gue pulang gue liat, anjir. Gue posting juga nih kelakuannya anak nih, biar ketahuan kan asli gimana. Malah menguntungkan dia. Apa dia, bang minta ininya dong bang, minta filenya. minta filenya dong bang. Minta filenya. Gue bilang, ini bisa jadi bisnis nih. Gue jadi wallpaper aja gue jual. Per orang gope aja ya. tapi itu seru sih emang. Iya, itu Jadi seru kakak adek itu seru. Gua nih misalnya kalau ketemu dia, misalnya dia lagi menurut Lo gua frekuensi lo ketemunya dalam seminggu lah. seminggu minimal sekali. Tapi kalau dulu tuh misalnya nih gue lihat dia hidupnya lagi berantakan. Gue tuh datang ke dia, gue bener-bener omelin, bener-bener kayak lu mau jadi apa di dunia ini? Gue gituin. Gue bener-bener kayak lu mau jadi apa? Lu mau nikah nggak? Mau punya bini? Lu punya duit gak sekarang? Lu udah kerjaannya apa? Karya lu apa? Gue gitu-gituin. Bener-bener gue Dia tatar. tipe yang tough love sih. Jadi gue bukannya tipikal kayak bro, gimana kabar? Gak Iya, gitu. Gue tipikal kayak lu harus bisa ngasih, lu harus bisa jadi kepala rumah tangga, lu harus bisa punya buat anak-anak lu, nggak boleh salah, nggak boleh susah, lu harus jadi didikan yang terbaik buat keluarga. Gue omelin bro. Kayak gitu dong lo jadi adek, jadi abang. Tapi gue juga pengen sih punya abang kayak dia. Bang, lagi sepi film nih bang, dibikinin. Wah enak juga sih. Enak juga tuh kayak gitu tuh. Tapi kalau dia soalnya dulu tuh kayak mager gerak. Iya. Sekarang gue lihat dia udah rajin kerja semua. Jadi gue omelin banget. Gue bilang, lu mau gimana di hidup lu? Lu mau gini-gini aja lu. Tapi kan kadang-kadang ya, maksudnya kan nggak selalu abang itu jadi panutan ya. Kadang-kadang lo ngeliat adek lo gitu kan juga, wah ternyata adek gue mungkin
lo kan lebih serius, mungkin Benar, lebih tertata, benar, tapi benar. adek lo lebih easy going gitu. Benar. Kan lo juga butuh belajar dari itu Benar. kan. Gue juga gue ada yang gue belajar juga dari dia. Oh iya banyak pasti kan. Jangan langsung ngomong. Dulu jangan Oh, iya, ngomong, biar gue aja. Oh, iya, Biar gue aja iya, ngomong. Sorry. Karena dia itu gampang, gue kan introvert. Kalau jadi gue tuh nggak gampang ngegaul ke orang gitu loh, Mas. Masa sih? Iya, jadi gue tuh ngegaul cuman kalau lagi kerjaan. Jadi kalau enggak, gue tuh benar-benar fully di rumah atau enggak di base camp udah. Jadi lo apa namanya, lo kan agak introvert itu, susah bergaul. Iya. Lo melampiaskan ini lo lewat channel-channel YouTube lo itu. Bener. Makanya jadinya over. itu kali. Iya. Kalau lo ekstrovert mungkin lo nggak akan melampiaskan di Iya. situ, bisa jadi. Makanya gue juga pelajaran kebanyakan konten kreator tuh semua introvert. Jadi karena mereka nggak bisa Main film meluapkan. juga gitu. Main film gue tuh gitu. Gitu Main juga film sih. juga kayak Rata-rata gitu. Kalau kayak gue gitu introvert sih. juga. Jadi Rata-rata kadang-kadang Banyak- gue bilang, banyak "Kok kayak- actingnya keren bisa begini padahal dia introvert kan." Iya. Gue juga agak introvert sih. Gue tuh nggak terlalu yang bisa Nongkrong. basa-basi gitu. Gue melihat itu dari following IG lo sih. Itu udah jadi kakak adik. Itu udah introvert Lu banget sampai ya sih. sekarang belum di follow. Belum bang. Dia masih ke follow satu orang yang itu gue bingung siapa dia. itu ibu negara. Bang. Itu kayaknya kalau di unfollow selesai negaranya. Gimana rasanya bang kalau nge-scroll beranda gitu atau page Keluarnya awal Sepi. Dia Sepi lagi Dia gitu. kamar aja. Sepi. lagi gitu. Gue mau bikin apa namanya second account juga apa gitu. Pernah tuh gue bikin gitu. Ketahuan Malah ya? gue lupa passwordnya, apanya Sakit gitu. ketahuan. Jadi kayaknya Itu disuruh istri. Kamu nggak boleh follow cewek lain atau cowok lain. enggak. doang, atau gimana? Maksudnya kan Marsha tetap follow yang lain, maksudnya tetap normal. Guanya nggak normal, bro. Enggak sih, nggak ada. Itu bukan karena ketakutan atau kayak bucin banget, enggak. Emang gue pengen aja. Ada alasan khusus. Dulu sebenarnya alasannya tuh karena pernah dihack IG gue tuh pernah dihack. Pernah dihack terus pernah dihack terus kayak mau diambil followernya gitu loh. Followersnya pengen diambil. Jadi yang followingnya tuh dihapus-hapusin. Dihapus-hapusin. Jadinya jadi akun apa gue lupa. Terus bisa dibalikin sama manajemen gue. Bisa dibalikin. Terus gue mau follow lagi teman-teman gue yang lain kan. Terus gue lupa siapa aja yang gue follow. Jadi yang gue follow gue inget doang. Nah, ada satu orang, beberapa orang lah. Kok lu unfollow gue sih? Kok unfollow gue? Baper gitu jadinya. Akhirnya Iya gua juga unfollow sih. semua. Jadi gue unfollow aja semuanya gue follow Biar istri gua bareng. doang, gitu. Tapi itu asik. Karena kalau dulu kan kalau kita nggak followan tuh kan nggak bisa DM ya kalau dulu tuh. Kalau Iya. sekarang udah bisa. Nah kalau misalnya kenapa gue follow Marsha biar bisa DM sebetulnya. Cuman ya nggak juga sih, maksudnya Kan udah ketemu juga di rumah ya. gitu. Tapi kan akhirnya pas ditanya kenapa lo follow cuma satu orang, ya gue emang maunya gitu aja. Oke. Lo gak mau follow gue? Kenapa? Gak mau follow gue? Kalau misalnya lo udah nyelain followers gue waktu itu. Nyelain. Katanya gue main film lebih lama dari dia, tapi followers gue lebih banyak. Gitu. Ya aduh. Tapi sekarang nih minta gue follow dia. Gila. Gua nggak bakal nambahin lu lagi. Gak bakalan gue nambahin. Selalu jatuhkan account gue gila. Tapi hidup lo lebih sehat gak sih bang kalau kayak gitu? Nggak follow banyak orang jadi lu kayak nggak usah tahu apa perkembangan orang. Itu agak apa-apa. terlambat sih. Tapi kan Tapi sekarang healthy gak sih sekarang kayak gitu? berita Healthy itu nggak paling kayak cepet lewat apa namanya lewat Sosial media. sosial Sosial media media, kan. Sosmed apa yang abang buka setiap hari? Kalau film tuh pasti iya. IG. Maksudnya, oh sosmed. Sosmed. IG. IG, TikTok IG. nggak? TikTok tuh gue dulu bikin karena dulu sempet kita ada satu project. Promo film. Gue lupa bukan kayaknya. Nah project itu lo harus punya TikTok karena kita akan promosi di situ gitu. Akhirnya gue bikin. Cuman gue tuh nggak bakat kayak kalian lah yang presisi banget untuk ngeposting. Kan ada juga yang kontennya tuh di Angga itu tuh presisi banget. dikasih gitu misalnya. Anggap sih. Wah, feeds-nya tuh bener-bener diatur gitu loh. Bang. Nah bener. Oh, gua masih Angle-nya berantakan apa sih. aja gitu sampai hari ini posting apa. Nah gue tuh sama sekali nggak pernah mikirin itu gitu. Makanya mungkin kalau buat sebagian orang yang pengen lihat kehidupan pribadi gue atau apa tuh agak basi pasti ngeliat Instagram gue. Tapi kalau misalnya orang emang yang pengen melihat karya gue, lo buka Instagram gue akan kelihatan Bisa terus. lihat. Jadi makanya kadang-kadang orang tuh lebih tahu karya gue dibanding kehidupan gue. Personal Karena life. menurut gue Iya, apa namanya? Nggak suka membagikan personal life. Bukan gak suka, tapi kayaknya gue lebih Nyaman pengen, begitu. lebih nyamannya gitu sih. Ya, setiap orang kan punya kenyamanan masing-masing Iya. ya. Kalau Angga gimana? Sama atau enggak sama Kalau Angga mah follow banyak Gue orang. follow banyak iya. Enggak maksudku
Following lu lebih banyak dari follower lu ya. Following sih. Following lu. Dia humble banget soalnya. Kayak misalnya kita orang lagi gue mau follow. lokasi gitu, ada yang nyapa dia di jalan. Mas Angga, apa ini loh? Gue follow. Oh, pantas followernya banyak. Followersnya banyak. Tapi abis itu gue unfollow lagi. Kayak MLM sebetulnya. Gue follow lo harus datangkan 10 orang untuk follow gue. Gitu. Jadi gue tahu caranya di Oh follower gitu trik marketingnya. Gue follow ya, smart datengin. Smart juga. Tapi kalau Angga di sosial media sama kayak Bang Vino atau enggak kayak lebih nge-keep personal life? Fokus di kerjaan. Tapi ada kayaknya foto Ada sama sih ceweknya. beberapa. Tapi aku suka ngabadiin momen. Jadi kalau misalnya ada momen-momen yang penting biasanya emang aku post. Cuma aku Kalau enggak nggak pernah ngabadikan sama gue, berarti gue nggak penting dong. Kan kenal lagi kan. Gitu. Nih abang sebagai abang ade lo harus Apalagi Ya, Bang. minta follow Maaf, tadi ya. Bang. Aduh. Lu belum follow gue sih. Iya. kalau gue follow lo bisa mendatangkan berapa followers lo? Agak buzzer ya gue ya. Ntar gue tambahin dah. Aduh, takut. Tapi Angga tuh kemarin katanya foto sama Lisa Blackpink ya. Oh iya, Baru bener. di post. Giliran ketemu Vino Gue Bastian nggak di post. Lisa Parah Blackpink banget ya. langsung di post. Parah banget, Bang. Ketemu di mana? Di Korea kan gue sobat. Sobat kental bang. Shenina kesel gak? Oh kan ketemunya baru sama Shenina. Oh Shenina, oh iya. Ada Shenina juga. Oh iya, gue belum lihat tuh. Nah gini Nah nih, itu lu. karena gue nggak follow banyak, Jadi nggak tahu. Lu gue adik lu bang. Kok lu gitu banget sih? Ya kan gue tuh lebih mementingkan di kehidupan nyatanya. Ngapain itu kan Emang jahat banget di sosial live media ya. itu kan cuma dunia maya. Iya, bener. Nggak abadi gitu kan. Bener-bener. Tapi cewek lu bisa buka IG lu sendiri nggak? Enggak. Gimana maksudnya? Ini aku mau Password mau gitu. tanya ya. Password gitu. Kalau kalian berdua nih, cewek bisa akses Instagram kalian atau enggak? Gue tipikal yang nggak ada yang dirahasia-rahasian sih. Jadi Enggak ya udah. maksudnya bisa nggak tapi dibuka? Di HP gue apa HP-nya dia Di nih? HP dia atau di HP lo? Kalau di HP dia belum pernah itu terjadi. Kalau di HP gue sering. Oh jadi lo sering di nama sini. Oh Oh Shen, gila. Pacar lo ngebuka aib lo gila. Itu gak boleh sih. Gak boleh banget. Maksudnya dia tuh gue gak tau maksudnya dia tuh baik apa enggak ya. Cuman wah gila. Padahal lu kan lu baik banget loh. Iya. Tapi itu Nggak, baik. tapi Tapi Gua- dibuka aibnya. Gak ada Itu aib. Itu nggak ada nggak aib lo. Itu bukan aib loh. Bukan aib ya. Emang gue aja mau ngejatuhin dia. Iya. Tapi kalau abang dibuka juga nggak sama bini kayak ini kan belum nikah udah dibuka abang. Sama sih. Sebetulnya kayaknya pas. Karena kagak ada apa-apa juga sih. Gak ada apa-apa sih, misalnya kayak password itu Kosongan isinya. password itu tahu, password itu kayaknya tahu gitu karena password Dia yang bikin. dia kalau bikin password pasti passwordnya itu aja misalnya. Gue juga itu sebenarnya tahu gitu, tapi kayaknya nggak sampai segitunya sih gitu. Iya sama sih. Nggak, gue tuh orangnya juga nggak suka ngoprek gitu kan, maksudnya nggak pengen bukan karena nggak kepo atau cuman kayaknya enggak sih, maksudnya kelihatan dari Instagram gue juga cuma follow cuma satu, kayaknya gue untuk Yang lain-lain energi gue kayaknya kayaknya nggak ke situ sih, energi gue kayaknya nggak ke situ gitu. Iya sih. Karena kayak gini, misalnya di omongan kita aja kan, di WhatsApp kita aja kan pasti ada grup bapak-bapak, grup motor, grup Biasanya bola. grup bapak-bapak lebih bahaya nih. Iya. Grup bapak-bapak isinya lebih bahaya dari Iya, DM nih. misalnya bercandaan bapak-bapak atau apa, atau nggak teman-teman reunian atau apa tuh kan banyak. Kan kalau misalnya dia baca kan juga dia pasti enak juga gitu kan. Walaupun dia tahu nih apaan sih, males banget. Nah, gue kalau mikirin itu lagi, ibu punya grup ibu-ibu atau grup teman-teman, kayaknya gue males juga sih. Jadi kayaknya menurut gue sih. udahlah biarin aja gitu. Tapi emang gue lebih takut grup bapak-bapak gue dibuka sama istri gue sih daripada dia. Tapi kalau grup bapak-bapak lo gue tahu, kalau dibuka sama istri lo ketahuan harga motor. Lebih ke situ. Lo pasti bilangnya harganya segini kan. Kita sama lah. Kita bilangnya segitu gitu. Padahal aslinya Janjian. lo juga ini baru nih. Anak pak, kamu bapak baru, kamu belum jadi bapak, suami baru. Iya. Suami baru. Jadi rahasianya masih dikit. Rahasianya masih dikit. Alhamdulillah semua yang itu-itunya udah dibeli sebelumnya. Iya. Jadi tidak perlu diketahui. Awalnya Ya. ada yang tahu. Awalnya emang kayak Awalnya gitu. Itu gejala awalnya gitu. Awalnya gitu bang.
Gejala awalnya emang masih gini. Kalau lebih awalnya lagi yang ini. Masih lihat-lihat. Gue juga gitu. Pas belum nikah tuh diliatin semua. Tapi kalau udah nikah tuh kan makin lama ada rasa kepercayaan. Iya sih. Kayak ya udahlah mau kemana lagi orang pulang ke sini semua juga kelihatan. Iya. Tapi kalau lagi dia kayaknya mikir nih. Dia Mikir. bener juga bang. Boleh juga sih. tapi cemburuan gak sih pasangan abang atau Kalau lagi gua main sih, film gitu? Enggak sih. Cemburu sih gue harus ada sih tetap sih. Kalau tetap menurut gua. cemburuan? Ya maksudnya cemburu tuh kalau menurut gue tetap harus ada sih. Iya Tapi benar. cemburunya seperti apa itu yang harus benar-benar diiniin. Karena kalau misalnya lu udah nggak punya rasa cemburu sama Udah nggak sayang. pasangan lo apa, bukan nggak sayang, tapi maksud gue kayaknya kurang asik sih gitu. Iya. Maksudnya cemburu itu kan ya pasti memang harus sayang, tapi kan kadang-kadang lo dicemburin itu juga bisa jadi motivasi lo untuk jadi orang yang lebih baik kan sebenarnya. Iya, setuju. Kayak gitu sih. Jadi kayak kalau menurut gua rasa cemburu itu jangan dihilangin. Rasa cemburu itu harus tetap dipupuk ya. Dalam arti tapi pelampiasannya harus bener, jangan jadi tiba-tiba jadi toksik juga gitu. Tapi gimana itu abang kalau lagi ada adegan yang mungkin akan bikin cemburu, apa minta izin dulu apa gimana? Gua nggak Kan pernah film banyak nih. Ya gue nggak pernah ada omongan soal itu. Tapi gue udah sama-sama ngejaga sih. Maksudnya kayak gue berpikir kalau misalnya gue kayak begini nih, mungkin bini gue nggak akan ngomong kamu kok kayak gini-gini. Mungkin tipenya nggak kayak gitu. Tapi begitu dia mungkin melakukan hal yang sama, pasti kan gue juga Gak enak. nggak enak. Apalagi sekarang kita punya anak gitu kan. Iya. Terus ketika nanti anak gue gede, dia pasti akan melihat ini menjadi sesuatu yang beda lagi. Dia punya temen di sekolah, punya guru gitu. Diomongin juga. Dan gue percaya profesionalisme seorang aktor tuh nggak harus dibuktikan dengan lo bisa beradegan intim dengan ini, lo bisa cium dengan ini. Menurut gue kualitas kita sebagai aktor tuh nggak ditentuin oleh itu gitu. Nggak berarti tiba-tiba lo berani tampil tanpa busana di sebuah film lo menjadi aktor yang hebat. Menurut gue, pribadi gue ya, bukan itu sih ukurannya gitu. Iya. Setuju sih. Keberanian lo tampil itu bukan nggak selalu menjadi poin lo untuk menjadi seorang aktor yang hebat gitu menurut gue. Kan bisa lo dengan skill lo gitu. Lo apa namanya lo tunjukin skill yang mana itu kan bisa juga. Kalau gitu. skillnya Bang Vino sama Angga sih udah nggak perlu kita ragukan lagi ya. Iya. Apa nih? Tapi skill film dong. Film dong. Berakting. Tapi sama-sama ya dua-duanya, sama-sama kayak istri dan pacarnya dua-duanya sama-sama support lah ya. di industri yang sama ya. Iya. Tapi mungkin kayak Angga kan sekarang pacarnya kan juga di dunia film. Nah, gue juga dulu sebelum pacaran kan gue taunya emang dia udah punya karirnya sendiri. Jadi one day kita pasti akan ketemu di project yang sama. One day dia akan punya karakter A, gue punya karakter B. Nah, rasa itunya tuh udah kita udah tahu dari sebelumnya gitu. Jadi ya mungkin lo akan bertemu dengan dipasangkan dengan ini, maksudnya ini itu kita harus punya ruang. Iya, ada ruang sendiri untuk itu. Tapi lo bareng sama istri lo baru yang kemarin ini doang atau sebelumnya udah pernah, Bang? Pernah, tapi gue biasanya tuh nggak selalu banyak gitu. Misalnya kayak porsinya dan kebetulan kan manajemen kita kan beda. Jadi nggak bisa tuh gue kayak datang ke manajemen gue ke satu PH gitu, gue mau bareng sama istri gue, gue mau paketan sama istri gue gitu. Oh, itu nggak bisa. Nggak bisa karena memang belum tentu juga karakternya ditawarin bareng nih, tapi belum tentu juga si Marsha suka sama karakternya. Pernah juga kayak gitu, ditawarin nih bareng, tapi dia nggak suka sama karakternya, jadi dia nggak ngambil, gue tetap ngambil. Nah itu nggak masalah gitu, nggak berarti aku nggak ngambil, kamu juga jangan ngambil, nggak gitu sih. Kalau Angga gitu juga nggak? Gue justru belum pernah juga bareng. Kalau yang kayak plottingannya sama, gue pernah bareng dulu sebelum pacaran. Gak pernah ini tapi ya. Juga bukan jadi, maksudnya jadi pasangan atau apa. Iya, Nah, yang kemarin gitu. juga terakhir ada juga nih yang belum tayang. Yang festival itu? Festival kemarin yang Busan. Itu dia PU-nya gue supporting aja gitu. Jadi plotnya juga bukan yang kayak main karakter dua-duanya itu belum pernah. Justru. Iya sih, gue juga kadang-kadang gitu sih. Tapi lebih nyaman sama istri sendiri satu film atau enggak sama istri gitu? Kalau tanya nyaman ya pasti nyaman lah. Lebih pasti nyaman sama istri itu. Iya pasti nyaman. Cuman kan kadang-kadang nggak bisa dipaksain ya. Misalnya kayak
kalau main sama suami istri tuh udah saling tahu kelemahan kita di mana, kekurangan kita di mana. Nah, kalau misal sama pasangan lain kan kita nggak bisa harus ngebangun nggak bisa Chemistry lagi. iya terus nggak Iya. bisa kayak gue mau menang sendiri, gue mau bagus sendiri, Nggak bisa. kelemahan gue di sini, kelemahan gue di sini nih. Lo bantu kelemahan gue terus ya kan nggak mungkin kayak gitu. Iya, gitu. iya. Kalau misalnya kayak sama pasangan tuh kita udah sama-sama tahu tanpa harus kita omongin. Kayaknya aku di sini nih untuk part kayak gini aku agak lemah nih. Dia bisa ngisi tanpa harus diomongin gitu. Nah, tetap harus tetap ngebawa sama-sama bagus gitu. Tapi kan kalau misalnya dengan lawan main yang mungkin baru pertama kali main ataupun bukan pasangan atau nggak deket, kan kita juga harus menjaga bahwa kita nggak bisa main sendiri-sendiri nih. Kita harus sama-sama Kerja main tim, bagus gitu. Karena gue percaya kalau misalnya kita bisa main bagus, kalau kita bisa bikin lawan kita juga mainnya juga bagus. Iya, setuju. Nah, ini kan beda nih daripada film-film sebelumnya. Kita masuk ke filmnya nih. Biasanya tuh kan PU tuh cowok, cewek. Kebanyakan kayak gitu kan. Yang kali ini kan filmnya beda nih. Iya. Cowok dan cowok Iya. gitu. Ada nggak sih yang beda daripada film-film sebelumnya gitu? Iya, kalau Abang Ade ini, kalau gue pribadi, ini pertama kali juga gue punya project yang gue punya abang dan dijadiin plot gitu. Jadi seru banget sih. Pertama kali ditawarin gue langsung wah ini nggak boleh gue tolak nih. Tapi lu pertama kali ditawarin lu udah tahu ini film adaptasi. Gue udah tahu. Oh, ini film adaptasi. Lo belum tahu. Belum tahu. Oh, gue sampai sekarang juga nggak tahu. Gue baru tahu. Gue baru tahu sekarang. Jadi My Annoying Brother ini adaptasi dari salah satu film box office-nya Korea. Judulnya kalau Oh, di iya, Korea Brother Hyung dong. Hyung Iya. itu kakak abang gitu. Hyung ya. Nah, Tapi terus title Englishnya jadi My Annoying Brother gitu. Nah, gue pertama kali gue dibaca skripnya, gue malah nggak tahu ada film aslinya. Karena pas gue baca, ini seru banget. Dulu gue pernah main Realita Cinta dan Rock and Roll. Itu tentang dua laki-laki, pemeran utamanya dua laki-laki, tapi sahabatan. Nah, udah lama banget Indonesia tuh nggak punya film kayak gini. Kita tuh nggak punya film tentang yang cowok dua-duanya, tapi yang kedekatannya nih ngehe lah gitu. Bromance lah gitu ya. Bromance, tapi bromance itu love hate. Iya. Annoying tapi sayang gitu. Iya, Nah, begitu pas gue baca ini, wah ini Ada lebih seru lagi lagi nih. nih. Bahkan ini lebih keren lagi karena nih adik kakak, abang adik gitu. Udah gue pas gue baca dari pertama sampai selesai gue baca, wah ini keren banget, ada serunya, ada mengharukannya, ada ini. Udah berjalan proses negosiasi, gue baru tahu ini ternyata film adaptasi Korea gitu. Dan pas gue nonton film aslinya, wah gue makin pede karena kita punya skrip yang Indonesia banget gitu, skrip yang relate banget gitu sama penonton kita nanti gitu. Jadi ternyata oke. Jadi gue ngambil ini bukan karena ini pernah sukses, tapi gue baca skripnya emang bagus sih. Emang keren gitu. Tapi kan waktu itu Bang Vino juga sempat berhasil tuh mainin remake juga tuh Miracle. Insel Number 7. Iya, Miracle Number 7. Enak gak sih kayak gitu tuh, kayak kita main film yang udah pernah dibikin dan film sebelumnya tuh kan bagus banget misalnya nih ya. Jadi orang punya ekspektasi yang kayak benar-benar gede banget ke film itu, terus dia akan mengharapkan juga di film. Bener banget. Justru kalau menurut gue lebih berat sih. Main adaptasi itu lebih berat. Karena kalau misalnya kita punya original script ya, kalau ditanya mau adaptasi atau original ya gue pasti pengennya original. Tapi ketika kita dapat film remake atau adaptasi, buat gue tuh sebagai aktor tuh juga challenging banget. Karena gini, pressure-nya tuh lebih berat. Apalagi kalau filmnya pernah box office gitu kan, pasti akan ada pressure bahwa lo harus sama box office itu. Apalagi film itu dimainin dengan bagus banget sama karakter film aslinya. Lo paling enggak minimal lo mainnya sebagus itulah. Iya. Minimal tuh. Karena kalau misalnya lo nggak itu, wah dia udah punya fans banyak, lo pasti akan lebih Berat dibanding-bandingin. Dihujat. Buat kita, gue nggak tahu kalau buat gue pribadi sebagai aktor, justru pressure seperti ini ketika orang underestimate sama gue, ketika orang meremehkan gue, bilang kenapa harus di remake sih, kenapa harus di ini lagi, justru gue di situ malah Terpacu lah ya. Terpacu sih, maksud gue kenapa enggak
gitu. Kenapa enggak? Kita dengan satu karya seni yang sama, misalnya lo ngeliat lukisan ya, mungkin lo sama Atta bisa Punya persepsi yang yang berbeda. beda terhadap film ini gitu. Dan buktinya ketika misalnya kita ngomongin film gue yang satu lagi itu, yang ketika gue di remake, orang bilang ini udah banyak banget orang yang nonton di sini, tapi masih dapat segitu. Berarti kan lebih banyak lagi orang yang belum nonton kan. Gitu, walaupun nggak jadi jaminan juga film adaptasi itu bakal box office tuh nggak ada jaminan juga. Tapi paling nggak ketika kita bisa membuat sebuah karya yang dengan cara cerita yang sama, adaptasi yang sama, tapi dengan budaya yang kita, itu kan jadi sebuah tribute juga kan buat. Iya. Ada originalitasnya sendiri juga gitu. Bahkan beberapa yang pernah gue mainin itu si filmmaker originalnya tuh malah happy banget. Gitu. Dan gue denger si film kita ini Knowing Brother ini sempet ditonton oleh filmmaker originalnya, tim dari Koreanya, dan mereka happy banget gitu. Dan buat itu kan kadang-kadang penghargaan yang nggak bisa dihitung pakai jumlah penonton ya. Bener. Menurut gue gitu. Kemarin sih gue sempet nonton trailernya, kayak teaser ya. Iya, teasernya. Ya. Apa sih yang terjadi sebenarnya, kayak gue ngelihat kayak Angga bela diri gitu ya, apa itu sumo atau judo gitu ya. Terus kebanting gitu kan, dek. Bener. Gue kira tuh tadinya gue kira wah ini tiba-tiba Angga jadi cacat atau apa. Dia challenge-nya gede banget sih di film ini. Challenge-nya gede banget karena kalau dari premisnya sendiri, gue atlet judo nasional dan emang udah sering bertanding di tingkat internasional juga. Tapi di satu pertandingan gue ngalamin kecelakaan yang menyebabkan penglihatan gue hilang. Oh, penglihatan. Iya, jadi di saat itu, di titik itu ya otomatis karir judonya juga berhenti kan, dan udah kehilangan semangat lagi dan masa depan gitu. Tapi 4 tahun setelah gue buta, dia datang. Jadi karir dia tuh lagi di puncak-puncaknya, atlet nasional yang emang medali viral-viralnya lah ya. Viralnya. Kayak atlet sekarang lah ya, curah lagi satu negara lagi seneng banget. Tiba-tiba ada accident ya. Accident itu membuat dia cedera dan penglihatannya terganggu, buta gitu. Nah, karakter gue tuh abangnya dia, tapi pada posisi dia lagi sukses, gue tuh lagi di penjara. Jadi jadi apa Gila, namanya? seru banget. Satu di atas, satu di bawah gitu. Nah, begitu gue dengar kabar dia cedera, buta itu, otak licik gue itu jalan, gue harus bisa keluar dari penjara, manfaatin momen ini. Jadi gue ngajuin kayak kita bilangnya apa ya? Mirip-mirip premisi. PK ya, bukan ya, pokoknya peninjauan kembali kasus gue itu, karena gue mau ngurusin adek gue yang alibi gue itu, karena kan semua orang tahu dia siapa, bahkan si penjaranya pun tahu. Ketika dia cedera tuh satu Indonesia satu negara tuh tahu gitu. Begitu pas gue gini, lo punya adik sehebat ini sementara lo di penjara. Nah, justru gue mau keluar ini, gue mau mau memperbaiki hidup gue dengan mendedikasikan hidup gue untuk adik gue gitu. Tapi dengan cara licik lah ya. Iya, jadi memanfaatkan momen-momen itu adik gue itu untuk bisa keluar di penjara, dan ternyata bisa bebas. Bisa bebas. Tapi yang bikin gua nggak terima adalah sebenarnya dia udah kabur lama banget, udah belasan tahun gua. Istilahnya nih adek nggak pernah Lo nyolotnya kayak beneran banget kan. dia lah gitu. Udah mendarah daging nih kekesalan gua. Udah nggak bisa dibendung lagi. Tapi berarti lu nggak pernah diurusin nih ceritanya. Kagak pernah, Bang. 11 tahun. Jadi lu dari lu hustle lu jadi atlet gitu nggak pernah diurusin sama Bang. Ngapain ngurusin, orang sama-sama udah gede juga. Dia bisa ngurus. Udah pacaran, ngapain gue ngurusin? Kecuali kalau adek gue tuh masih bayi. Tapi pas keluar akhirnya mereka saling ini kagak gontok-gontokan. Di situ justru film ini bercerita tuh di situ. Gimana love hate antara dua. Gue pengen banget nonton jadi ini. Lo harus nonton Lo berdua harus nonton sih. Ini udah tayang atau belum? 24 Oktober. 24 Oktober bertayang seluruh. Tapi jangan lupa tuh guys. Gak tahu nih, pas banget lo berdua yang udah premier belum sih Bang? Kita nonton berdua. Belum. Nanti ya kita undang ya. Kalau kita ada Knowing Brother beneran. Iya makanya. Aduh, kayaknya mereka harus nonton. Iya makanya gue kalau nonton ini kayaknya seru deh. Harus nonton sih.
Kayaknya gue bakal ikut membara deh di situ. Gue akan Dia tim lu. sebagai Gue akan tim lu 100%. Adek, wah. Gue tetap tim lu. Iya lah. Ya, kalau tim Gua gue, abang. gue tim siapa dong? Masa tim bokap lo? Tapi seru ya. Tapi menurut lo di proses syuting ini apa yang Paling challenging? Kalau gua pastinya judonya sendiri Judo. gitu karena Latihan kalau gimana? iya atlet judo tuh beda banget, Capek banget. capek Gue liat banget. dia dikasih video dia lagi latihan. Gue bilang mampus. emang enak. Masalahnya kalau action shooting tuh kan kita bisa nyolong-nyolong kan Iya. konsepnya ya, bisa kayak gini nggak Iya. kena gitu. Nah kalau judo tuh kan bener-bener kontak fisik kan. Bener. Dan gua lawannya itu atlet beneran. Lu bayangin yang atlet beneran yang kayak gini dikit aja tenaganya kayak tenaga badak Iya anjir. benar. Karena kan dia gak bisa naker ya. Karena Iya. dia atlet gitu kan. Jadi wah harus bisa kayak nyamain dan nyimbangin tuh susah banget sih. Jadi latihan lu kebanting-banting terus. Banting-banting dulu. Tapi dia latihan berapa sebulan ya? Sebulan setengah. Sebulan, iya. sebulan. Wah gila sih. Udah Dedikasi. meyakinkan banget. Iya. Bahkan dia jarang banget pakai body double tuh jarang Iya. banget. Iya. Dia lakuin semuanya Makanya sendiri. tadi nyekeknya aja kayak beneran tuh kayak gua kangen makan deh. Ini mic-nya mahal nih. Gila lu. Terus challenge lainnya ya karena gue penglihatannya berkurang di sini kan gitu, jadi harus seperti orang yang buta gitu, jadi itu yang susah tuh juga. Tapi di situ buta atau kayak Keren dia, lo harus lihat keren. Nonton Keren lah. banget, nonton. Oke. Gue aja lu buta beneran apa bukan? Karena maksudnya karena dia tuh bisa kan kalau lo digini tuh lo pasti ada refleks ya kan. Kalau misalnya teman-teman kita yang tunanetra kan dia memang apa ya? Gua nggak terlalu paham gitu. So, misalnya kalau salah tolong dikoreksi. Nah dia tuh kan kita nggak pernah tahu nih. Kalau gue giniin di part mana tuh dia nggak pernah tahu gitu. Dia nggak bakalan tahu. Ada satu adegan deh. Iya. Gue mau ngetes gitu dia gitu. Gue gini tuh nggak bergerak loh dia. Sampai mau dicolok ya mata gue. Apa gue harus colok. wah gila itu emang iseng banget ya. Cuman emang Annoying banget sih. Annoying banget. Lu nonton juga lu kesel sih sama dia. Sama abang maksud gue. Tapi kan ini udah kesel banget nih. Sebenarnya susah nggak menyatukan chemistry di antara kalian berdua? Justru gampang banget sih. gampang ya. Iya. Gue nggak tahu kenapa sih maksudnya. Karena udah pure hate gitu ya pasti. Udah dari hati. Karena gue kesel aja followers dia banyak banget. Gak ada. Tapi emang followers dia banyak banget sih. Kagak ada. Terus kalau dia lewat tuh kan tahu sendiri kan. Nggak challenge lo mendingan lo buangin tuh Apaan? following lo, coba lo follow sini doang. Nah, Coba berani nggak lo? Lo akan menghadapi tuh tiba-tiba di DM. Kok gue di unfollow? Nah, Tapi masalahnya kan following lu sama dengan followers lu. iya. Sebanyak itu. Agak capek kalau satu-satu. oke, kita coba di pertanyaan cepat ini. Pertanyaan cepat tentang film atau tentang apa nih? Oh, Oke. disordered. Disordered ya. Oke, dari lu Rick, tanyain. Kalau lagi libur syuting, better queue time sama temen atau sama keluarga? Pasangan kan Atau sama pasangan? Tergantung sih kalau gue. Tuh, bareng-bareng jawabnya ya. Oke. 1, 2, 3. Keluarga kalau gue. Keluarga. Pasangan ya. Keluarga apa pasangan? Beda loh kalau keluarga. pasangan, Oh, iya, pasangan. Pertama keluarga sih, karena Keluarga, ya pasangan. untuk bisa main sama temen harus izin keluarga dulu kan. Iya. Kalau misalnya udah nanya keluarga, hari ini ngapain? Mau ke keluar nggak atau enggak mau di rumah aja? Oh ya udah, aku izin ya. Tapi kalau Masuknya misalnya gitu ya. lo udah syuting terus, lo nggak pernah balik seminggu, maksudnya kayak seminggu sekali ada waktu, tiba-tiba hari Minggu lo mau jalan sama temen, ya pasti kan perasaan orang rumah kan juga gitu. Viola. Lebih suka syuting film romcom atau horor? Horor. Oh, ada Horor gue pernah. horor ya. Udah pernah ya tapi? Iya, udah pernah Sebelumnya juga. ya. Oke, berarti diganti. Lebih suka syuting film romance atau action? 1, 2, 3. Pilih ya. Pilih. Roma. 1, 2, 3. Susah ya. Karena kalau horor pasti mereka gampang milihnya. Susah. Action atau romance? 1, 2, 3. Lo action, gue romance ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Romance. Action. Nah. Kompak kan gue. Brother. Oke. Brother. Tapi ada alasannya, maksudnya kadang-kadang tuh nggak semua film romance itu juga seru, nggak semua film action itu juga seru. Jadi Iya, tergantung skripnya, skripnya. tergantung sama lingkungan syutingnya juga Benar. mempengaruhi Pengaruh ya? loh.
Dan temen syuting. Iya, lingkungan kerja tuh mempengaruhi banget sih. Mempengaruhi Tapi sih. Angga romance mulu aku lihat ya. Iya ya. Enggak lah, Enggak yang lah. spy apa MRS. Iya itu juga enggak. Sama yang Brothers juga ada actionnya sih, Iya, karena bener. action sports ya kita bilangnya ya, karena dia lumayan panjang banget tuh ininya tuh, Iya, iya. sequence judonya. Jadi ketika mau adegan action pasti gue butuh effort yang lebih gitu. Kalau misalnya kayak adegan romantis kan pasti lo lo pasti punya pengalaman romantis dalam hidup lo gitu kan. Ya tinggal lo kerja sama aja sama lawan main lo gimana. Romantis itu kan nggak selalu harus cewek sama cowok kan. Di film ini antara abang sama ade itu juga banyak banget adegan romantisnya gitu. Lo harus lihat sih. Iya sih, Abang gak sabar Ade. nih gua. Oktober. Abang ade nih, aduh. Film remake atau original? Remake atau original? Iya. Gue dua-duanya sih. Iya, itu susah sih. Dua-duanya sih, karena menurut gue original punya kelemahan dan kelebihannya, remake punya kelemahan dan kelebihannya, dan industri film sekarang ini bukan cuma di Indonesia, kayak misal di Hollywood pun itu kebanyakan tuh sudah meremake. Iya, banyak banyak remake. banget. Sekarang gini deh, film yang laku, kalau kita ngomongin laku dulu ya, misalnya kayak film-film Marvel gitu, itu kan sebetulnya remake semua. terus gitu. Dan bahkan India yang udah industri film Bollywoodnya itu udah luar biasa banget. Seorang Amir Khan aja dia meremake Forrest Gump Forrest gitu. Gump, itu bagus banget. Iya kan? Iya, itu bagus banget. Amir Khan tuh udah rajanya original Iya, iya. story banget, tapi dia meremake itu buat gue tuh udah bukan sesuatu yang tabu gitu. Iya, iya. Dan bahkan kalau di Indonesia sendiri film-film remake kita tuh banyak banget yang sukses. Bukan remake dari luar ya. Iya. Kayak film horor di remake dari film dulu. Kan ternyata banyak juga yang sukses gitu kan. Banyak. Jadi orang tuh sekarang masih berpikir remake itu selalu yang dari luar ke dalam. Filmmaker kita juga meremake film-film yang ada di film Indonesia kita zaman sendiri. dulu gitu, Iya, maksud gua. Tapi kan masalahnya bukan itu, tapi gimana caranya lo mempackage film itu, walaupun itu remake tapi menjadi satu hiburan yang baru, hiburan yang bisa menghibur. Kan orang pengennya itu sebenarnya. Iya. Lo nge-remake film box office dari box office apapun, ketika lo mempresentasikan itu ke umum dan orang ngerasa nggak tertarik, ya lo nggak sukses juga. Pernah ditawarin juga mungkin, atau Mas Angga pernah ditawarin juga nggak untuk main film yang di remake dari kejadian asli? Based on true story based kayaknya on true pasti. story. Kalau pernah ya. gua belum sih, belum pernah yang gitu. Karena kalau film-film biopik itu kan jadi kejadian asli. Iya. Kayak gue main film-film biopik itu kan sebenarnya dari kejadian asli gitu. Maksudnya ya itu juga sebetulnya dari sesuatu yang viral pada zamannya. Pada zamannya, cuma diangkat lagi. Toko-toko itu gitu. Jadi kalau menurut gue cara ngambil dari manapun tuh menurut gue nggak masalah kan, dari novel juga bisa diambil. Tapi cara mengadaptasinya itu yang menjadi proses yang menjadi penting gitu. Lo mau arahin kemana nih? Apakah lo mau cuman mau menambah pundi-pundi uang lo untuk sesuatu yang sebetulnya nggak ada, korbannya jadi malah bukannya solusinya malah dapat tapi malah jadi makin berantakan, ya itu kan sebetulnya kan nggak etis juga sih maksud gue gitu. Dan ini bukan bukan kita ngomong sebuah film ya, semuanya gitu. Di luar pun juga kayak gitu sih sebenarnya. Karena sekarang apapun yang di remake jadinya, atau soal dari case gitu ya, entah pembunuhan entah apa, itu kan jadi viral, diangkat lagi kasusnya juga. Tapi kan nggak semuanya yang viral di dunia nyata itu begitu diangkat jadi viral juga di film kan. Iya. Penonton film kita tuh udah cukup pinter-pinter. cerdas gitu. Maksudnya ketika dia nonton film ini, ini nggak sesuai sama aslinya, ya udah. Ini tapi kan memang ketika kita ngadaptasi pun juga nggak harus plak-ketiplek tuh nggak masalah menurut gue. Kayak kita ngomongin film Bohemian Rhapsody gitu. Gue suka banget sama Queen gitu. Ketika gue nonton, betul. Ini nggak sama banget sama perjalanan hidup Pasti udah ada Iya. tambahan-tambahan ceritanya. Iya, tapi dia mempackage film ini nggak mengurangi rasa hormat kita sama Freddie Mercury-nya gitu. Buat gue sah-sah aja. Ya. Seru banget ya ngobrol sama Aku Bang Vino, mau ini dong, mau nanya pendapat tentang yang kemarin tuh. Banyak teman-teman artis dari perfilman banyak yang ngepost di story. Apa tuh? Yang tentang jam kerja itu loh. Oh, jam kerja. Oh, jam kerja, ya. Tahu Iya, nggak tuh sih yang rame banget kayak tuh. ada Iya. kru yang meninggal di set
Mungkin karena kecapean atau keletihan mungkin ya. Jam kerja memang harus dipikirkan sih. Gak cuman di film sih, maksudnya di industri apapun jam kerja itu menurut gua harus dipikirkan gitu. Misalnya kayak kerja aja, kayak gini deh, kerja teman-teman bangunan gitu, misalnya yang membangun sebuah gedung misalnya. Kalau dia over juga kan bahaya banget, apalagi dia fisik gitu kan. Nah, kerja di film pun itu bukan cuman fisik tapi otak juga yang jalan. Kalau misalnya kita nggak ada dibatasin itu, percaya banget itu akan merugikan buat kita sendiri gitu. Kalau misalnya oke, kita dapat duitnya segini, tapi kalau kita sampai sakit, kan yang rugi kan malah ke keluarga juga, ke kita juga gitu. Jadi kalau menurut gue pengaturan jam kerja di Indonesia tuh memang harus bisa. Jadi ada beberapa poin Bang. Jadi kayak ada salah satunya itu asuransi di Iya memang kalau menurut kontrak gua perfilman tuh juga katanya nggak ada. Betul. Iya, kalau menurut gue bukannya nggak ada, di masing-masing PH tuh punya kebijakannya. Oke. Belum merata aja mungkin karena emang belum ada peraturan resmi. Kayak misalnya kebetulan kita di sekarang kan main Knowing Brothers tuh di Live Like Pictures. Dulu gue bikin Wiro Sableng di Live Like Pictures itu, dan itu kan action. Itu ada asuransinya, ada asuransinya. Jadi memang kebijakan itulah yang harus kita perjuangkan. Gitu. Kalaupun misalnya kita nggak bisa menyatukan semua pendapat semua orang film kan susah ya. Masyarakat filmnya kan besar. Soalnya ada ketok palu peraturan gitu ya. Yang mewajibkan itu. Tapi paling nggak kita fight untuk diri kita sendiri paling nggak. Tapi berapa jam yang menurut Bang Vino paling pas untuk syuting per hari sebuah kemarin film? Itu dituntutnya itu kalau nggak salah 12 jam ya enggak ya? 12 jam ya. 12 jam 12 atau 14 jam maksimal ya. 14 jam itu menurut gua masih cukup ini ya, karena 8 jam istirahat, misalnya pulang menuju lokasi dan kembali ke rumah sejam tuh menurut gua masih masuk akal. Tapi kita ini kan orang timur yang sangat menghargai tahu misal kondisi kayak apa gitu. Bener. Kayak misalnya ada hujan, ada apa. Kita tuh masih bisa mentolerir itu gitu. Kayak misalnya aduh nih sorry banget nih hujan. Jadi waktu kita banyak kebuang. Kadang-kadang 20 jam syutingnya kan. Sementara kalau kita nambah waktu, kita memikirkan pasti produksinya kan bengkak. Itu kita masih sangat mentolerir itu. Tapi ada juga yang kayak misalnya lo selama 8 jam selama waktu ini kerjaan lo nggak bener aja emang. Jadi waktu lo jadi makin kebuang. Nah itu sebetulnya yang pengen kita perbaiki biar semuanya itu bisa sehat. Harusnya atau sengaja ngepres syutingan bener kan harus dan tentunya pasti karya-karya dari anak-anak Indonesia bakal lebih keren lagi kalau misalnya itu dijaga ya. Apalagi sekarang yang teman-teman udah mulai memperjuangkan break di saat sholat. Wah itu dan buat gue itu keren banget. Karena kan oke, kalau misalnya gue sebagai aktornya ketika jam sholat dan waktu itu masih berjalan gitu kan, mungkin gue masih bisa dibolehin. Tapi kan kalau misalnya kayak kru lain gitu misalnya, kan mereka agak sungkan gitu kan, dan akhirnya bablas. Nah, kalau misalnya ada pola yang setiap azan sebelum paling berapa menit sih kita butuh waktu itu, menurut gue tuh bisa banget gitu, nggak akan mengganggu syuting. Nggak bakal mengganggu syuting jauh gitu. Yang ganggu itu kalau ngerokok dulu, ngopi dulu. Iya, sholat ngomong dulu. Itu ngopi dulu itu jadi gitu. sejam 2 jam. Kita ketika bulan puasa ada break buka puasa bisa kan? Bisa. Nggak mengganggu gitu. Iya. Kenapa pas break sholat itu kayaknya bisa ya gitu. Maksud gue hal-hal kayak gitu gue rasa kedepannya akan bisa sih. Gitu. Justru dia environment jadi makin sehat ya. Dan gue tanya sama temen gue gimana kalau polanya kayak gitu, jalan nggak? Jalan, malah semuanya happy gitu, kerjanya happy, semuanya bisa ibadahnya jalan. Yang non muslim pun juga bisa ibadah lain gitu. Produktivitasnya jadi lebih oke. Iya. Keren. Banyak hal baru nih. Makasih loh Bang Vino, makasih Mas juga. Angga. Mungkin ini terakhir, kasih top 5 film terbaik menurut Bang Vino selama seumur hidup. Iya. Dari semua film yang dimainin, menurut Bang Vino. Film kita sendiri atau? Film Bang Vino sendiri. Wow. Nanti Sama Angga juga. Angga beda antar pertanyaannya. Oke. Oh gitu. Oh iya. Iya. Top. Kalau My Ring Brother gak di top 1 lu narsis sih banget sih ya. Lewat sih. Top 5
film Bang Vino seumur hidup nih. Seumur hidup berapa film Bang Vino? Kayak udah 150. Enggak lah gila, tua banget gue. Seribu. Tujuan lo itu kan sebenarnya kan. Lo ngomong 100 itu bukan karena untuk ini ngangkat gue, untuk menjatuhkan gue kan sebenarnya kan. Itu kan artinya lo udah terbang tinggi banget. Tadi lo mau terbang tapi gue apa ya? Ya pasti yang kalau pertama, nah ini kan yang lain udah gue tonton. Yang My Annoying Brother kan gue belum tonton nih. Gue berharap, gue optimis banget film ini jadi yang terbaik dari yang, karena kan setiap produksi kita harus selalu lebih baik lagi kan. Betul. Jadi gue nomor 1 ini dulu nih. Oke. My Annoying Brother. Karena harapan gue tinggi banget nih. Harapan tinggi banget. Terus yang kedua apa ya? Kedua tuh mungkin Wiro Sableng kali. Karena Wiro Sableng. Sableng. Gue nonton juga. Wiro Sableng itu karena ya orang bisa bilang itu bagus atau nggak bagus relatif. Tapi kalau buat gue itu kayak legacy gue sih, karena itu bokap gue yang nulis bukunya gitu. Jadi buat gue itu legacy lah buat. Terus yang selanjutnya ada film film gue tuh judulnya Catatan Akhir Sekolah. Catatan Akhir Sekolah itu gue nggak tahu kenapa. Emang rezeki gue itu pertama kali gue dapat peran utama gitu. Sementara Dan filmnya Catatan Akhir Sekolah. Iya, sementara waktu dari film pertama, gue kayak ngerasa gue nggak berbakat di film itu gitu. Gue nggak berbakat di film. Tapi justru ketika film itu keluar, respon orang terhadap karakter gue di situ malah bikin si produser itu malah pengen ngajakin gue lagi. Dan di Catatan Akhir Sekolah itu gue jadi peran utama. Dan apa ya, gue seneng gitu sama film yang menceritakan tentang kehidupan SMA dan lain sebagainya. Tuh yang ketiga. Dua lagi ya? Dua lagi. Yang keempat. Apakah ada serigala terakhir di situ? Serigala terakhir. Serigala. Boleh lah kita masukin serigala terakhir, karena serigala terakhir ini membawa fenomenal banget buat gue sendiri gitu. Iya. Karena banyak banget nama Jarot itu tuh jadi kayak Wah, itu jadi kayak, dan itu salah satu film yang ditayangin di TV berkali-kali tuh nggak pernah ratingnya jelek gitu. Iya. Dan ada hal menarik banget sama si Jarot ini. Jadi gue pernah syuting di satu lokasi, ternyata tuh nggak dapet izin. Sementara gue tuh nunggu di base camp lama banget nih, gak di take gitu. Jadi bermasalah dengan preman situ dan lain sebagainya. Tiba-tiba gue datang ke setnya, gue bilang, nunggu apa ya, lama banget gitu. Tiba-tiba si orang yang preman itu bilang, loh yang mau syuting Bang Jarot nih. Ini mah boleh semuanya gitu. Buat gue sampai ke bawah ke situ. Buat gue, tapi karakter Jarot itu emang luar biasa. Buat gue itu si orang itu sementara gue nggak tahu apa-apa kan. Dia taunya nama gue tuh Jarot. Iya. Dia nggak kenal. Tapi dulu juga orang-orang tuh lebih tahu Jarot daripada dia nggak tahu nama Vino gitu. Jarot. Dia tahu nama karakter gue. Buat gue mafia banget tuh nama Jarot. Di luar keberhasilan karakter atau enggak, tapi gue merasa lucu juga ya kalau bisa kayak gitu kan. Itu sih. Yang terakhir film gue ya. Banyak banget sih pilihannya, bingung. Iya banyak banget film abang Bang. Yang terlintas. Gue suka banget film tentang bapak sama anak. Gue suka banget film tentang bapak sama anak. Juga lagi bener. Iya kan, gue suka banget cerita tentang keluarga gitu. Nah, film Miracle in Slumber 7 tuh sebetulnya wah, itu best. Itu salah satu film yang gue pertama kali ditawarin itu, gue bilang ngapain sih film ini harus di remake. Ini udah keren banget. Ini udah film udah masterpiece banget misalnya. Dan ternyata gue main di situ, dan ternyata sukses buat gue. Itu yang bikin gue percaya bahwa ini bukan masalah remake atau nggak remake sih, tapi gimana cara kita mendedikasikan diri kita sebagai aktor untuk bermain setotal mungkin di situ gitu. Makanya My Annoying Brother ini, gue balikin ke My Annoying Brother ini, gue percaya banget gitu. Ini film bakal gokil. Ini film paling nggak kita berdua udah memberikan yang terbaik banget untuk film ini gitu, sebagai penghormatan kita juga untuk film aslinya. Jadi makanya Miracle in Slumber 7 itu membuat gue optimis banget bahwa My Annoying Brother ini insya Allah bisa diterima gitu. Oke. Paling nggak buat kalian berdua nih. Betul. Nih closing Angga. Top 5 lawan main terbaik lu. Top 5 lawan main terbaik. Pasti nomor 1 Vino G. Bastian. Oke, nomor 1. Mau gue follow? Mau Bang. Tujuan gue yang itu. Nomor 1 Vino G. Bastian. Terus jangan pilih cowok semua, kelihatan banget tuh takut bro. Shenina enggak, gila lu.
Lo kan Tapi kan berharap akan Berharap. main kan? Bukan yang Tapi yang berharap, udah, Bang. kan? Yang udah. Ya gue jebak aja. Kavino pastinya. Terus Ibu Ine Febrianti. Ada Ine waktu itu aku Febrianti. syuting di Budi Pekerti. Dia Oh, jadi oke, ibu itu aku. bagus banget tuh. Dan menurut aku beliau salah satu aktor yang sangat apa ya? Keren banget dan bisa membimbing semua orang gitu loh. Apalagi aku yang masih belum terlalu banyak pengalamannya di bidang Ngayom gitu acting, ya. ngayomin banget, dan menurut aku salah satu orang yang luar biasa juga. Terus Tapi yang baik banget ya. baik Mbak Ina tuh banget. ya. Iya, aku udah kenal Mbak Ina tuh sebelum syuting yang itu. Jadi pas ketemu terus syuting akhirnya jadi anak tuh berasa kayak jadi ibu beneran gitu loh. Terus Putri Marino Putri Marino. Itu film apa ya? itu pernah di film Cinta Pertama Kedua Ketiga. Oke. Yang keempat Cinta pertama, kedua, ketiga apa sampai keempat? enggak, yang keempat. Oh, urutannya keempat ya. Cinta Pertama Lo Kedua terlalu Ketiga. nyambung soalnya. Cinta pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang keempat apa ya? Zara Adisti mungkin di Dua Garis Biru. Oh, bagus banget tuh. Ini bagus banget. Itu bagus banget, Bang. Kelima Ini Vino tuh- Gebastian. Yeah. Tadi kan Dua kali udah. ya jadinya. Udah. Diri lo sendiri lagi. Diri gue sendiri gitu. Satu lagi. Yang terlintas. Terlintas. Tapi belum syutingnya belum mulai nggak apa-apa. Lah gimana? Gak apa-apa. Tapi lu udah cocok gitu sama dia. Itu aneh juga itu. juga ya. Iya, maksudnya udah syuting. Itu sih lebih ke ngincer sih. Kalau begitu lebih ke ngincer. Emang bahaya banget orang ini. Iya. Ini Bang Incer. Orang syuting belum udah suka gimana? Ini Kak Anggun C. Sasmi. Oh. Iya, gue akan syuting sama beliau dan itu syuting film pertamanya beliau di sini kan. Dia nggak pernah syuting film sebelumnya, jadi menurut gue akan sangat bombastis lah gitu. Legend juga tuh ya. Legend penyanyi. banget. Legend. Oke, itu dia. Terima kasih Luar Bang Vino, biasa. Mas Angga. Terima Sukses kasih. untuk Noyeng Brother. Terima kasih. Mana Noyeng Brother? Tolong Undang dibungkus kita ya. ya. Dibungkus ini. Dibungkus pulang. Enak banget. Makin dari tadi lu bukan nyaut juga. Banyak kecil. Mama. Tapi saya gagal. Dia adalah adik saya satu-satunya. Dia adalah alasan terbesar saya untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Woi, sudah. Kabur kemana lo? Hah? Kerjaan lo apa tadi? Lo pacar si monyet deh pasti. Mau ngambil duit dari amplop yang mana? Emang ada yang lain mah? Nggak diundang, nyolong lagi. Gara-gara lo nyolot sih. Gak usah sok peduli lo. Jalan di rumah sendiri aja udah gak becus, udah gak ada gunanya lagi. Jay, sayangnya tuh dikit banget, Jay. Jadi kemungkinan dia untuk lolos lebih banyak. Para game tuh sama pentingnya kayak games yang lain, Jay. Tolong bantu bujuk adek lo. Gue sibuk buat ngurus-ngurusin dia tuh. Orang macam apa sih lo? Gue mau kerja kek, gue mau luntang-lantung kek, gue mau kopro kek. Gue biar hidup gue. Cari dong abangnya suruh pulang. Ngapain ngasih box ini? Bos! Kamu pasti bisa. Cari suara gue. Lo janji ya? Jangan tinggalin gue lagi. Hello, we need to talk.